Ya, karena sekarang saya lihat ada permasalahan yang kita hadapi di kehidupan sosial di Indonesia, terutama Muslim, secara khusus Muslim yang memilih lembaga pendidikan buat anak-anaknya. Kesannya pesantren dan lembaga-lembaga agama ini adalah tempat tanda kutip ya, pembuangan. Jadi kalau tidak lulus di sekolah A baru atau sekolah B, baru masuk ke pesantren. Nah, mereka tidak sadar sebenarnya pesantren harus diprioritaskan karena pesantren itu mengajak anaknya untuk jujur, belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, belajar halal haram, kemudian mereka dilatih untuk terbiasa sholat 5 waktu dan seterusnya. Jadi ini harus bisa difahami sehingga secara eksternal pun orang tua terbantukan apa yang mereka didikkan dalam rumah yang internal ini. Dan tentu tidak manusia bahkan sesama makhluk. Maka kalau orang dekat dengan agama pasti dia akan baik, otomatis dia akan baik. Di sini dia harus bisa, orang tua harus bisa menyadari pentingnya poin itu, sehingga dia menyatukan antara pendidikan agama yang dia sendiri harus terapkan dulu, kemudian dia bisa terapkan kepada anak-anak. Jadi Ustadz, ini kan memang ada pengaruh internal dan eksternalnya. Ini memang sama-sama kuat sebenarnya Ustadz ya, pergaulan juga gitu. Nah Ustadz, kalau misalnya memang di satu sisi kita sebagai orang tua, tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa memang dari kecil itu harus dididik dengan agama, Ustadz. Itu nggak bisa kita pungkiri, Ustadz ya. Nah, Ustadz, seberapa penting sih anak ini nanti untuk kita, Ustadz? Maksudnya ini menjadi investasi kita di dunia maupun di akhirat. Jadi sebenarnya anak itu aset amal jariah yang luar biasa, luar biasa. Misal contoh saja, saya sama Mas Wisnu sekarang pada saat kita bisa berjalan, bisa berbicara, kita mengetahui mana baik dan mana buruk. Kalau orang tua menjadi penyebab dalam hal itu, misal saya bisa berjalan karena ayah saya dan ibu saya dulu waktu kecil mengajarkan saya jalan, atau mengajarkan saya berbicara, atau membedakan, memberitahukan mana yang baik dan mana buruk, baik itu tata krama, kehidupan sehari-hari, ataupun masalah informasi, ilmu pengetahuan. Maka sampai sekarang dan mungkin sampai saya meninggal ataupun saya mengajarkan kepada orang lain, orang tua saya panen pahalanya. Masya Allah. Maka, itu, ya, maka aset amal jariah sebenarnya adalah anak-anak. Masya Allah. Nah, makanya banyak orang tua tidak sadar, mereka sibuk menitipkan anaknya ke baby sister saja, atau ke pembantu rumah tangga, walaupun ini boleh, bukan tidak boleh. Karena Nabi SAW menggunakan pembantu di rumahnya, tetapi poinnya adalah bagaimana dia harus mengetahui dan menyadari kalau tenaga dia atau andil dia dalam masalah ini lebih besar dibandingkan orang-orang lain. Baik di dunia maupun di akhirat, Ustaz ya. Di akhirat juga maksudnya dalam arti kalau kita meninggal, kita tetap akan dapat amalan. Tentu. Jadi sekarang kita sedang bicara masalah di dunia dia akan merasa bangga karena anaknya baik dan akan diceritakan baik oleh masyarakat. Di akhirat juga akan menjadi aset amal jariah tentunya. Akan sangat membantu dia. Baik Ustaz, kita sekarang akan ada beberapa foto nih Ustaz. Nah ini tentang 3 pelajar di Bangkalan, ini bolos terus pesta miras Ustaz. Ini kalau antum lihat sendiri, ini apa pengaruh pergaulan itu sangat besar Ustaz? Ya, jadi sebenarnya gabungan antara internal dan eksternal pendidikan tadi itu dirangkum dalam sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan lingkungan dan pergaulannya. Ya kalau orang tuanya narkoba, anak-anak juga pasti akan terbiasa. Kemungkinan besar seperti itu Ustaz. Iya. Ditambah lagi dengan pendidikan di luar eksternal yang seperti itu juga lingkungan, maka akan sangat berbahaya. Kalau anak kita bergaul dengan 10 orang perokok misalnya, sementara dia tidak merokok, pasti dia akan terpengaruh. Teman-temannya akan mengatakan, cobalah supaya kamu tahu rasanya misalnya. Maka dia akan coba, sehari 2 hari dia akan coba, sebulan dia sudah terbiasa, setahun dia bisa merokok. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang berprestasi, orang-orang pintar, orang-orang yang mungkin misalnya hafal Al-Quran, maka sehari 2 hari dia malu, seminggu dia belajar membaca Al-Quran, sebulan dia hafal Al-Quran. Sebulan dia bisa ngaji, setahun dia bisa hafal Quran. Masya Allah. Amin, amin, amin. Dan Ustaz, oke, ini ada juga 5 murid horor yang tega membunuh gurunya sendiri. Ini Ustaz, beberapa kejadian-kejadian yang dan realita yang ada di Indonesia bahwa memang banyak sekali kasus-kasus yang kadang-kadang kita nggak masuk akal Ustaz gitu ya. Ini tadi Ustaz sudah bilang bahwa pengaruh internal, pengaruh eksternal juga penting sekali, ilmu juga penting Ustaz ya. Baik Ustaz, nanti kita akan bahas lagi di segmen ketiga. Kita break dulu Ustaz ya.